Halo rekan-rekan, kembali lagi dengan saya, Sally Novella. Pada modul ketiga ini, kita akan belajar mengenai tantangan komunikasi di pasar global. Di dunia global, kita akan menemui keragaman budaya. Kita bisa bertemu dengan orang lain dari budaya yang berbeda dengan kita. Keuntungan berada dalam lingkungan yang beragam, di antaranya adalah pandangan lebih luas, ide lebih banyak, pemahaman lebih baik tentang keberagaman. Keragaman budaya juga mempengaruhi cara mengirimkan pesan bisnis. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian lebih karena adanya keragaman itu seperti bahasa verbal, arti kata, masalah waktu dan ruang, serta aturan hubungan antar manusia. Adalah tugas kita untuk menerjemahkan pesan dari dan ke audiens. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam berkomunikasi pada budaya yang berbeda, kita perlu memiliki kemampuan dalam memahami budaya. Budaya merupakan sistem simbol, keyakinan, sikap, nilai, harapan, dan norma perilaku bersama. Budaya dapat dipelajari secara langsung atau tidak langsung. Untuk dapat mengembangkan kompetensi budaya, seseorang harus perlu memahami konsep budaya, menghargai perbedaan, dan mampu menyesuaikan gaya komunikasi dengan situasi. Dalam memahami budaya, terdapat beberapa istilah yang biasa disebutkan berkaitan dengan perbedaan budaya, yaitu etnosentris, atau menilai budaya lain dengan menggunakan standar dan nilai budaya sendiri. Xenofobia, yang berarti rasa takut, tidak suka, atau kebencian terhadap orang asing yang dianggap berbeda dari diri sendiri. Stereotyping, yaitu pandangan yang tidak akurat tentang suatu kelompok berdasarkan prasangka atau asumsi, dan cultural pluralisme, atau kondisi di mana masyarakat dari kelompok budaya yang berbeda hidup berdampingan dengan mempertahankan identitas dan nilai-nilai yang diakui dan dihargai oleh masyarakat. Dengan memahami istilah-istilah tersebut, diharapkan kita dapat terhindarkan dari sikap-sikap negatif terhadap budaya yang berbeda dari yang kita ikuti selama ini. Akibat adanya perbedaan budaya menimbulkan berbagai variasi dalam berkomunikasi yang dipengaruhi oleh beberapa unsur seperti pemahaman dari konteks yang berbeda, aturan dan etika yang berbeda, perilaku sosial yang dipahami dan diyakini, tanda-tanda non-verbal yang disepakati, perbedaan usia dan jenis kelamin, agama atau keyakinan yang dianut, serta bagaimana cara mengakomodasi kemampuan fisik dan non-fisik. Aspek-aspek tersebut mempengaruhi cara berkomunikasi satu pihak dengan pihak lain yang berbeda budaya. Sebagai seorang yang telah mempelajari tentang budaya, adanya variasi dari unsur-unsur tersebut harus dapat dipahami. Agar komunikasi antar budaya yang dilakukan berjalan mulus, maka perlu ditingkatkan kemampuan komunikasi dengan cara pelajari keragaman budaya, pelajari bahasa lain, hormati gaya komunikasi yang berbeda, menulis dengan jelas, berbicara dan mendengarkan dengan cermat, serta membantu orang lain beradaptasi dengan budaya kita. Baik rekan-rekan, sekian pembahasan modul ketiga mengenai tantangan komunikasi di pasar global. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di modul selanjutnya.